7 amalan spesial di bulan Ramadan untuk pahala berlipat ganda. Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa bagi umat muslim karena penuh dengan keberkahan dan ampunan. Salah satu keutamaannya adalah pahala ibadah yang dilipat gandakan dibandingkan bulan lainnya. Setiap amal kebaikan yang dilakukan, seperti membaca Al-Quran, itikaf, dan sedekah, mendapatkan balasan lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya umatku tidak akan celaka selama mereka menjaga bulan Ramadan." Seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan celaka dalam menyia-nyiakan bulan Ramadan?" Beliau menjawab, yaitu melanggar larangan Allah di dalamnya, seperti berzina atau meminum khamar atau minuman keras. Barang siapa melakukannya, ia akan dilaknat oleh Allah dan para penghuni langit hingga setahun penuh. Jika ia meninggal sebelum sempat bertemu Ramadan berikutnya, maka ia tidak memiliki kebaikan di sisi Allah yang dapat melindunginya dari neraka. Maka, jagalah bulan Ramadan, karena di dalamnya pahala kebaikan dilipat gandakan lebih dari bulan lain. Begitu pula dosa-dosa. Hadis riwayat At-Tabarani. Hadits ini secara tegas menyampaikan bahwa pahala amal ibadah selama bulan Ramadan akan dilipat gandakan. Demikian juga berlaku bagi balasan dosa yang kita perbuat. Apa saja ibadah yang bisa kita amalkan selama Ramadan? Berikut adalah di antaranya. 1. Makan sahur. Selain sebagai sumber energi untuk berpuasa di siang hari selama bulan Ramadan, sahur juga merupakan amalan sunnah yang sangat dianjurkan. Waktu terbaik untuk sahur adalah di akhir malam, asalkan tidak memasuki waktu yang meragukan, yaitu antara masih malam atau sudah terbit fajar. Dengan melaksanakan sahur, seorang muslim tidak hanya mendapatkan kekuatan fisik untuk menjalani puasa, tetapi juga memperoleh keberkahan sebagaimana dianjurkan dalam ajaran Islam. Rasulullah bersabda, "Umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka." Hadis riwayat Ahmad. 2. Berbuka puasa dengan kurma. Salah satu anjuran saat berbuka puasa adalah mengawalinya dengan makan buah kurma sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam tinjauan medis, kurma mengandung gula alami yang cepat mengembalikan energi setelah seharian berpuasa. Jika tidak tersedia, alternatif lain yang dianjurkan adalah berbuka dengan air. Salah satu manfaat air sendiri adalah dapat menghidrasi tubuh dengan baik sebelum melanjutkan makan makanan yang lebih berat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian hendak berbuka, maka berbukalah dengan kurma, sebab kurma itu berkah. Jika tidak ada, maka dengan air, karena air itu bersih." Hadis riwayat At-Tirmidzi. 3. Membaca doa saat berbuka. Makanan yang kita santap saat berbuka puasa merupakan nikmat dari Allah yang luar biasa dan penuh dengan keberkahan. Karena itu, berdoa pada momen ini menjadi anjuran tersendiri, bahkan redaksi doanya tidak seperti doa makan pada umumnya. Berikut adalah bacaan doa yang dianjurkan khusus saat menjelang berbuka. Allahumma laka sumtu, wa bika amantu, wa ala rizkika aftortu, wa alaika tawakaltu, zahabat domau, wabtalatil uruku, wa sabatal ajru, insyaallah, ya wasi al-fatli ikfirli, alhamdulillahilazi hadani fasumtu, wa rozakoni faaftortu. Ya Allah, untukmu aku berpuasa, kepadamu aku beriman, dengan rezekimu aku berbuka, kepadamu aku bertawakal. Telah hilang dahagaku, telah basah tenggorokanku, dan pahala pun telah tetap, jika Allah menghendaki. Wahai Zat yang maha luas karunia-Nya, ampunilah aku. Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepadaku sehingga aku berpuasa, dan memberi rezeki kepadaku sehingga aku berbuka.
Atau doa yang lebih masyhur berikut. Allahumma laka sumtu, wa bika amantu, wa ala rizkika aftortu, birahmatika ya arhamar rohimin. Ya Allah, untukmu aku berpuasa, kepadamu aku beriman, dengan rezekimu aku berbuka, dengan rahmatmu, wahai Tuhan yang maha pengasih di antara semua pengasih. 4. Menjaga lisan. Berpuasa memang sah selama kita sudah niat saat malam hari dan menahan diri dari makan dan minum dari waktu terbit fajar hingga maghrib tiba. Akan tetapi untuk mempertahankan pahala puasa tersebut, tidak cukup dengan dua hal itu. Salah satu upaya untuk menjaga agar pahala puasa tetap utuh adalah dengan menjaga lisan dari ucapan buruk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan melakukannya, maka Allah tidak butuh jika ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. 5. Menjaga etika berpuasa. Ibadah yang sempurna adalah ibadah yang dilaksanakan dengan menjaga etika atau adab-adabnya. Begitu pula dalam berpuasa, kita dianjurkan untuk memperhatikan etika berpuasa, seperti tidak menghabiskan waktu siang hanya untuk tidur, tidak makan berlebihan saat berbuka, serta menghindari aktivitas yang tidak bernilai ibadah. Jangan sampai Ramadan yang penuh dengan keutamaan justru kita lalui sebatas untuk menggugurkan kewajiban. 6. Memperbanyak itikaf di masjid. Itikaf juga menjadi salah satu anjuran di bulan Ramadan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaiknya itikaf dilakukan selama 1 bulan penuh, tapi jika tidak bisa maka diutamakan 10 hari terakhirnya. Karena pada hari-hari itu lebih memungkinkan terdapat malam Lailatul Qadar. Dalam hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang telah beriktikaf bersamaku di 10 malam pada tengah Ramadan tanggal 11 sampai 20, maka beriktikaflah pada 10 malam terakhir. Hadis riwayat Ibnu Hibban. 7. Memperbanyak tadarus Al-Quran. Bertadarus Al-Quran juga menjadi salah satu anjuran selama bulan Ramadan. Jika memiliki banyak waktu luang, kita bisa menargetkan selesai 30 juz selama bulan puasa. Menurut Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam Bughyatul Insan fi Wadha'ifi Ramadan, dasar anjuran perbanyak baca Al-Quran selama Ramadan adalah hadits berikut. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling lembut terutama pada bulan Ramadan ketika malaikat Jibril menemuinya, dan adalah Jibril mendatanginya setiap malam di bulan Ramadan, di mana Jibril mengajarkannya Al-Quran. Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling lembut daripada angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah sejumlah anjuran ibadah yang bisa kita amalkan selama bulan puasa. Semoga bulan Ramadan tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya kita selalu diberi semangat untuk terus meningkatkan takwa dan beribadah secara istiqomah. Amin. Dikutip dari artikel NU Online. Karya Ustadz Muhammad Abror. Dosen Mahat Ali Sayyidu Sidikiyah Jakarta. Kolumnis Muhammad Abror. Editor Ahmad Muntaha AM.